Selamat pagi, kembali lagi bersama One Forex ya. Harga emas penutupan 2024 ya, jadi pasar lagi liburan ya karena Imlek ya. Di harga emas penutupan di 2024 dan sesuai harapan juga ya, dan ternyata pola segitiga dia valid ya setelah di sini karena ada zona supply ya, kalian bisa lihat bahwa di sini ada zona sell di sini ya, sempat dia sentuh turun lagi ya. Dan ini sebenarnya saya lihat karena di sini ada trend line ya. Di sini ada posisi dia akan turun ke bawah, akan cari low dulu ya. Di sini cari low dulu baru bisa dia naik untuk retest lagi. Ya, selama pola segitiga ini belum di break salah satu ya, berarti masih main di dalam zona pola segitiga ya. Kalau dia pecah atas artinya dia akan break ke atas, kalau ke bawah akan ke bawah. Dan secara momentumnya karena kan masih ada momentum sell ya, jadi masih kuat. Jadi di sini tempat terjadi palsu ya, sengaja dong ke atas ya, turun lagi. Jadi di sini saya lihat terjadi manipulasi harga ya. Jadi pasti ada yang sell tapi kena saya duluan di sini ya, habis itu baru dia turun lagi ya. Karena di cek kembali dan kalian bisa melihat news semalam ini ya, nggak begitu ada ya. Jadi itu sebenarnya dipermain ya situ. Jadi bisa dibilang SR hamster gitu ya. Gimana pun lumayan juga ya dapat ya. Kalau ada sell berarti udah dapat. Kalau karena sell di sini ya, karena saya udah tanda sellnya di sini ya. Nah, di sini ya karena di sini ada zona sell ya. Di sini ya dia, kalau orang berdasarkan EMA ini memang dia sudah di break ya. Dia udah di break ya, kalau berdasarkan ini support ini sudah di break ya kan, ada turun totalnya dia naik ke atas, pasti di sini terjadi SL Hunter ya. Setelah SL baru dia turun ya. Memang makin begitu. Jadi itulah kadang ada klaim kekurangan juga ya. Kalau lagi ketemu momentum yang nggak tepat di sini kita entry kena juga di situ ya. Jadi ya saya nggak bisa live ya karena memang lagi sibuk masing-masing. Jadi saya bisa tunjukkan bahwa semalam ya, kita akan lihat foto ya. Nah, semalam kan dia sempat dia mau ke kanan ya, setelah ke kanan di sini dari sell ya, total dia turun ya, hasilnya lumayan. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang gold. Masa yang akan datang dan masa yang akan datang mau kemana ya. Kalau dilihat ini emas ini posisinya udah momentum sell dan penutupan semalam juga merah, juga lebih ke sell ya. Jadi sekarang ini kan sudah selesai, baru ini kita hilangkan ya. Baru kita cari apa yang mau diperhatikan. Oke. Di sini dia sudah di break dan untuk jika atas tapi naiknya terbatas karena sudah di crossing goldennya. Di sini sudah puntu merah, sudah ke bawah ya. Jadi saya lihat emas ini ada potensi uji lagi ya, level 2002. Kalau dia break ke bawah dia bisa retest lagi sehingga ada low-nya ya. Sebelum ini sekitar 2020. Nah, kalau dia break bisa cari namanya 2015 ya. Nah, kalau 2015 dia tidak mau dipecah bawah, berarti dia akan main di dalam demand lagi ya, beberapa waktu, atau sebenarnya dia akan main 2008 dulu. Jadi kalau dilihat ya, sini itu kan banyak bank libur nih ya, jadi tidak akan volatilitas ya. Jadi kondisi mungkin sideways yang pelan-pelan ya. Saya lebih suka dia pelan-pelan untuk mendorong ke atas ya, tapi selalu didorong ke bawah ya.
Itu Senin sih nggak gitu. Kalau itu siang diperhatikan itu hari Selasa jam 8.30 ya. Oke, saya melihat ini ada namanya. Oke, ada CPI ya. CPI itu adalah ukuran inflasi pertahunan ya. Ini tahunan, ini bulanan ya. Kalau dilihat pasar menilai inflasi turun ya sekitar 2,9% ya. Sebelumnya kan masih 3,4 nih ya. Kalau dilihat, saya melihat ya gini ya. Kalau memang pasar kasih kalau inflasi di atas 29 hijau, berarti emas drop ya. Saya agak mengaruhkan, saya agak ragu sama pasar menilai bahwa inflasi akan turun 2,9. Saya ragu. Ini terlalu banyak 0,5 ya. Saya lihat kayaknya enggak. Saya masih perkirakan masih di atas 3% ya. Ini kayaknya diskenariokan ya supaya memang emas ini waktunya mau drop ya. Jadi pasar kasih menilai lamaran 29, nanti inflasi pasti di atas 3, berapa, nanti emas drop lagi ya. Emas drop lagi. Jadi mereka akan diasumsi bahwa suku bunga akan bertahan lebih lama ya. Jadi emas akan tertekan lagi ya. Dan juga kita akan tahu bahwa inflasi itu kan adalah nilai kalau inflasi naik kan emas ada potensi naik jika suku bunga tidak naik ya. Tapi kan sekarang suku bunga udah tinggi nih. Jadi mereka udah skenario, udah bulan-bulannya untuk emas akan turun dalam lagi ya. Itu menurut saya. Ini prediksi saya ya. Kalau secara datanya ya, saya lihat news ini 2,9 ini membantu dolar untuk menguat nih, saya lihat ya. Karena kalau saya lihat kalau inflasi di kategori 3,4 atau 33, 32 itu termasuk kategori masih aman ya, masih aman. Walaupun inflasi naik, emas gak akan dorong ke atas lagi ya. Jadi lebih ke turun lagi di situ ya. Kecuali ya inflasi makin naik dan ke Fed gak bisa kontrol, itu bahaya, emas bisa makin tinggi ya. Jadi kita tahu bahwa kalau inflasi naik, emas bisa naik ya. Kalau suku bunga tidak naik ya, situ. Hati-hati. Bisa melihat kalau Selasa ini ya, inflasi ada potensi hijau. Kalau ini hijau ya 3, berapa, 3,3, 3,2 itu emas ada potensi akan sell ya. Ini secara fundamental. Kalau secara teknikal ya, saya melihat bahwa saya ke daily lagi sini ya. Kali ini agak panjang ya, bahas soal emas ya. Di sini saya akan melihat di daily ya. Di daily ini emas sudah ada tanda-tanda jenuh ya, sudah tanda-tanda jenuh ya, dan juga mau naik ke atas sudah terbatas, juga ada pola segitiga. Jadi ini dia mau pecah salah satu, dia akan pecah salah satu ya. Ini sudah mau selesai nih ya. Ya. Oke, Pak, baik-baik. Cara analisanya begini ya. Oke, nah, seperti begini ya. Oke, jadi ini kan naik, turun, naik, turun, naik, turun ya. Oke, jadi ini mau selesai. Kalau ini dia break ke bawah, berarti dia akan uji lagi 1972 lagi ya. Ini yang saya prediksi untuk daily maupun weekly ya, itu sama ya. Dia akan uji lagi namanya EMA 50 berada di 1959 atau 60-an sekian di sini ya. Untuk weekly dia ada potensi uji. Sudah saatnya dia mau uji ya, setelah dia uji namanya 2005 atau 2000, kalau sudah di break ada potensi akan ketemu di sini ya. Karena ada musim-musim emas akan turun lagi ya, karena ini udah masuk tahun 2024, jadi kuartal pertama ya,
Jadi nggak mungkin selamanya naik, pasti ada namanya koreksi ke bawah di situ ya. Tuh. Nah, weekly sudah tutup di break ya. Weekly sudah di break karena merah, pembel merah, jadi sudah di break, waktunya uji ke bawah. Selama weekly tutupnya masih merah ya, masih akan dia ke dalam lagi. Oke. Kemarin mandinya juga tutupnya merah ya. Dia sudah di break ya, saatnya dia ke bawah untuk uji. Nama EMA 20 berada di mandi sekitar 1930 ya. Jadi tetap bersabar ya. Kalau ini prediksi saya, dan saya kembali lagi ke sini. Oke, kita akan cari trendline ya. Kalau berdasarkan trendline ini kan sudah kelihatan ini masih tahap gini. Kalau udah ke bawah ya, jadi prediksinya ini kan low-nya. Kalau dia turun lebih dolar ini 2000, kalau saya 2000 dia break, berarti di sini adalah zona untuk buy ya. Di sini adalah press ya. Suatu saat kalau dia jatuh ya, 1972 ada potensi bisa buy lagi ya, karena di sini cuma sekali dia reject ke atas ya, naik tinggi. Ini naik tinggi karena The Fed memproyeksi bahwa suku bunga di tahun 2024 akan turun suku bunga, makanya naik tinggi di situ ya. Semakin harga emas semakin murah semakin bagus, jadi bisa lebih tenang beli harga murah, buy hold aja ya. Jadi itu kesempatan untuk membeli ya, jangan ketinggalan momentumnya ya. Asalkan risk management ya sama rewardsnya ya harus kuat ya. Oke, selanjutnya bahas minyak ya. Oke, minyak sudah mulai naik tinggi, sudah dibahasnya bahwa dia sudah turun, naik turun, koreksi bentar, demandnya kuat, langsung dia naik tingginya bagus ya. Semakin naik semakin bagus di situ ya. Ya, karena sudah masuk momentum bull ya, makanya dia kuat naik di situ ya. Jadi ikut momentumnya itu gak salah. Kalau dia naik kita lebih cari buy aja. Jadi ikut ikan besar aja ya. Karena daily sudah dilihat tutupnya lumayan 1 2 3 4 dan 4 hari dia bull ya. Kalau daily dia bisa breakout di atas 77 atau 78 itu sangat bagus ya. Dan juga emas minyak ada potensi akan main di atas 80 lagi, berada di zona sell ya. Di sini sangat besar di sini ya. Gak apa-apa, semakin naik tinggi semakin bagus ya. Semakin dia naik, habis itu tunggu momentum dia sell, baru bisa sell long lagi ya. Mantap kali. Oke, bahas apa lagi ya? Oke, bahas Nasdaq ya. Oke, Nasdaq sudah dibahas sebelumnya. Nasdaq lebih gebuk terus ya. Kalau untuk sell nggak ada alasan untuk sell ya, karena memang Nasdaq banyak saham, ada saham digabung satu, ada yang positif ada yang negatif, jadi agak susah diprediksi ya kemana ke buy ya. Kalau secara teknikalnya dan tren lainnya ya, bahwa Nasdaq mau uji high-nya ya, high-nya tertinggi dari ini ya. Jadi kalian bisa lihat ini high-nya, ini low-nya, ini high-nya di sini yang dia cari. Karena berdasarkan Fibonacci, high-nya dia cari itu di 20.600 ya. Wah, sangat tinggi di sini. Kalau sentuh ada potensi ambil sell lagi ya. TP-nya bisa Anda itu 17.000 lagi di sini ya. Jadi ini seperti sama ini sama ya. Kalau kita ambil contoh dari ini ke low sini ya, habis itu tarik lagi gini seperti sini, pas sekali. Dia akan permain saatnya turun dulu ya.
Tapi agak susah sih kalau saya dengan secara fundamental. Kalau saya memang udah saatnya tepat main suku bunga dengan gimana kalau dolar menguat, ini turun di saat ini turun dalam, di saat suku bunga dinaik turunkan, mungkin ini naik lagi kembali ya. Makanya Nasdaq saya lebih nggak mau ya, bahaya kali. Oke, untuk Bitcoin ya, akhirnya dia sudah menyentuh ya level ini 38. Saatnya dia cari, sudah naik tinggi. Kalau 49.000 dia breakout ya, ada potensi dia akan kerja targetnya sekitar 55.500. ini dia akan cari ya. Selanjutnya ini butuh waktu agak lama ya, karena mau breakout ini masih banyak halangan lagi, jadi pelan-pelan. Kalau dia sentuh sini 55, ada potensi dia koreksi dulu, dia akan jadi lebih tinggi lagi di sini. Ini bisa jadi tahun 2025 atau berapa nih Bitcoin. Apa lagi kan, nggak ada lagi. Oke, makin lagi tutup ya, kayak nggak ada lagi. Oke, semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, di share, di komen, dan terima kasih. Bye.